Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kelompok kami akan mencoba untuk menjelaskan materi mengenai kompensasi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Kuku Prahesti, Lilis Arianti, Mia Adistia, Silvinanda, Stefanus Gabriel, dan juga saya sendiri, Tasya Rania Insyira. Selanjutnya, saya akan coba menjelaskan mengenai definisi kompensasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gary Dessler, kompensasi karyawan meliputi semua bentuk bayaran yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari hubungan kerja mereka. Selanjutnya, menurut T. Hani Handoko, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Lalu selanjutnya, komponen utama kompensasi. Komponen ini dibagi menjadi dua, yaitu pembayaran finansial langsung dan juga pembayaran finansial tidak langsung. Pembayaran finansial langsung biasanya berupa upah, gaji, insentif, komisi, serta bonus. Sedangkan pembayaran finansial tidak langsung biasanya meliputi tunjangan finansial seperti asuransi dan liburan yang dibayar oleh pemberi kerja. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi berbagai rancangan rencana kompensasi. Yang pertama, ada pertimbangan kebijakan strategis. Faktor kedua, pertimbangan keadilan. Faktor ketiga, pertimbangan hukum. Serta faktor yang terakhir, meliputi pertimbangan serikat pekerja. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis kompensasi. Kompensasi terdiri dari dua, yakni kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial terdiri dari kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Sedangkan untuk kompensasi non-finansial bisa disebabkan karena karir, seperti aman pada jabatan, peluang promosi, pengakuan karya, temuan baru, atau bahkan prestasi istimewa. Kemudian yang kedua dikarenakan lingkungan kerja, seperti mendapat pujian, bersahabat, nyaman bertugas, lingkungan yang menyenangkan dan juga kondusif. Kemudian ada komponen-komponen kompensasi. Nah, yang pertama ada gaji, yakni balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Atau dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah perusahaan. Yang kedua ada upah, yang merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah tergantung pada keluaran yang dihasilkan. Selanjutnya ada insentif, yakni merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerja yang melebihi standar yang telah ditentukan, merupakan kompensasi tetap berdasarkan kinerja atau pay for performance plan. Yang terakhir ada fringe benefit, yakni merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan. Contohnya, fasilitas asuransi, tunjangan-tunjangan, uang pensiun, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isu-isu manajemen kompensasi menurut Mondi dan Nu tahun 2005. Yang pertama, uang pesangon. Yang dimaksud uang pesangon adalah uang yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk pemberian uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian anak. Yang kedua, kesetaraan nilai atau comparable worth, yaitu organisasi harus memberikan nilai tunjangan yang dipandang setara dalam hubungannya dengan tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama di organisasi lainnya. Yang ketiga, pembayaran kerahasiaan atau pay secrecy, yaitu kerahasiaan perusahaan yang sehubungan dengan perbedaan gaji karyawan yang tidak dipublikasikan
kepada setiap karyawan, karena akan membuat perselisihan atau konflik sesama karyawan. Perbedaan gaji dapat dilihat dari setiap tingkatan karyawan. Yang keempat, penekanan pembayaran atau pay compression, yaitu penekanan pembayaran dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama, gaji awal yang tinggi untuk karyawan yang baru, sehingga karyawan yang lama akan melihat adanya perbedaan gaji yang tipis dengan karyawan yang baru. Yang kedua, pembayaran per jam meningkat bagi karyawan yang memiliki serikat, sehingga melebihi gaji karyawan yang tidak memiliki serikat. Yang ketiga, perekrutan fresh graduate untuk pekerjaan setara manajemen dengan gaji yang lebih tinggi. Faktor dasar dalam menentukan tarif pembayaran. 1. Kondisi pasar tenaga kerja. Tingkat gaji atau upah dapat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Untuk jabatan-jabatan yang terbatas tenaga kerjanya dan membutuhkan pekerja yang mempunyai kecakapan dan kualifikasi yang tinggi, cenderung pekerja yang seperti ini diberikan gaji atau upah yang tinggi. Di sisi lain, pekerjaan yang membutuhkan pekerja yang banyak biasanya diberikan gaji yang cenderung rendah. 2. Peraturan pemerintah. Aturan yang ada di Indonesia tentang pengupahan dan kesejahteraan pekerja diatur dalam pasal 88 sampai 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan lainnya yang harus diikuti antara lain adalah peraturan tentang upah minimum yang secara berkala direvisi oleh pemerintah, termasuk provinsi dan kota atau kabupaten. 3. Keberadaan pekerja memungkinkan adanya perundingan antara pekerja dan pihak manajemen, baik tentang jenis, struktur, maupun upah yang diberikan. Pada perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki pekerja, kesepakatan yang dibuat dengan perusahaan lain pun juga mempengaruhi upah karena mereka harus bersaing untuk mendapatkan jasa dari pekerja yang berkualitas. 4. Sikap manajemen merupakan keinginan pihak manajemen untuk meningkatkan semangat kerja, menarik pekerja-pekerja yang berkualitas tinggi, mengurangi perputaran tenaga kerja, juga mempengaruhi upah atau gaji. Struktur upah juga cenderung bervariasi antar perusahaan, bergantung pada tingkat kepentingan relatif jabatan-jabatan tertentu pada sebuah perusahaan. 5. Kemampuan membayar. Gaji atau upah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja merupakan salah satu bagian dari biaya produksi yang harus dihitung oleh setiap perusahaan. Oleh karena itu, struktur dan tingkat gaji di suatu perusahaan harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan tersebut agar tidak mengalami kerugian. 6. Biaya hidup. Pemberian gaji atau upah harus melihat komponen biaya hidup di suatu wilayah. Misalkan tingkat upah di kota-kota besar memiliki biaya hidup yang tinggi, dan sebaliknya, biaya hidup di desa memiliki biaya hidup yang lebih rendah. Yang selanjutnya yaitu metode evaluasi pekerjaan. Metode ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu pemeringkatan. Nah, pemeringkatan ini adalah metode yang paling sederhana dari evaluasi pekerjaan yang melibatkan pemeringkatan setiap pekerjaan secara relatif terhadap pekerjaan lainnya, biasanya berdasarkan pada kesulitan secara keseluruhan. Nah, cara untuk melakukan metode pemeringkatan ini, yang pertama itu mendapatkan informasi pekerjaan, kemudian yang kedua memilih dan mengelompokkan pekerjaan, yang ketiga memilih faktor yang dapat dikompensasi, yang keempat memeringkat pekerjaan, dan yang terakhir menggabungkan peringkat. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu klasifikasi pekerjaan. Klasifikasi pekerjaan atau job classification atau job grading adalah metode evaluasi pekerjaan yang sederhana dan digunakan secara luas, di mana penilai mengkategorikan pekerjaan menjadi kelompok-kelompok. Semua pekerjaan di setiap kelompok kurang lebih bernilai sama untuk tujuan pembayaran. Terdapat beberapa cara untuk mengkategorikan pekerjaan. Salah satunya adalah dengan menuliskan deskripsi atau rangkuman kelas atau grade, atau yang serupa dengan deskripsi pekerjaan.
Kemudian, menempatkan pekerjaan ke dalam kelas atau grade berdasarkan pada sejauh mana pekerjaan tersebut sesuai dengan deskripsi ini. Cara lainnya, untuk menetapkan set aturan berbasis faktor yang dapat dikompensasi untuk setiap kelas. Selanjutnya, metode evaluasi pekerjaan yang ketiga adalah metode poin. Secara keseluruhan, tujuan dari metode poin adalah untuk menentukan seberapa banyak pekerjaan yang Anda evaluasi, memuat faktor yang dapat dikompensasi secara terpilih. Metode ini melibatkan pengidentifikasian beberapa faktor yang dapat dikompensasi untuk pekerjaan tersebut, serta sejauh mana setiap faktor ada dalam setiap pekerjaan tersebut. Metode evaluasi pekerjaan yang keempat adalah terkomputerisasi. Evaluasi pekerjaan dengan bantuan komputer dapat merampingkan proses evaluasi pekerjaan. Tampilan layar yang menyertai mengilustrasikan salah satunya. Sebagian besar sistem terkomputerisasi ini mempunyai dua komponen utama. Komponen yang pertama yaitu terdapat kuesioner terstruktur. Kuesioner ini mengandung artikel seperti masukkan total jumlah karyawan yang melapor ke posisi ini. Komponen yang kedua, semua sistem serupa menggunakan model statistik. Dengan ini dapat mengevaluasi pekerjaan kurang lebih secara otomatis dengan memberikan poin-poin yang penting. Selanjutnya yang akan kami bahas yaitu topik kontemporer dalam kompensasi. Cara pemberi kerja dalam membayar karyawannya terus berkembang. Kita akan membahas 6 hal. Yang pertama yaitu bayaran berbasis kompetensi. Perusahaan membayar karyawan untuk keterampilan dan kemampuan yang mampu ia gunakan, bukan berdasarkan jabatan yang dipegang. Karyawan dengan pekerjaan kelas 1 yang mampu melakukan pekerjaan kelas 2, maka dibayar sebagai pekerja kelas 2. Bayaran ini biasanya dilakukan untuk perusahaan yang diorganisasi secara tim. Mengapa perusahaan membayar karyawan berdasarkan pada tingkat keterampilan yang mereka capai, bukan berdasar pada pekerjaan yang ditugaskan pada mereka? Karena dengan semakin banyak perusahaan yang diorganisasi secara tim, tentu pemimpin ingin mendorong karyawan untuk mendapatkan dan menggunakan keterampilan yang dibutuhkan untuk berotasi antar pekerjaan. Sehingga kasus dalam tim seperti yang sering dikatakan karyawan, itu kan bukan pekerjaan saya, itu dapat terhindar. Yang kedua yaitu broadbanding. Broadbanding menggabungkan grade gaji hanya menjadi beberapa tingkat atau band yang lebar, yang masing-masing memuat tingkatan pekerjaan atau bayaran yang bersifat relatif besar. Contohnya seperti tabel di bawah ini. Ada grade A sampai grade D dengan gaji minimal dan gaji maksimalnya di masing-masing grade. Nah, grade A ini misalkan terdiri dari posisi direktur operasional, direktur komersial, seperti itu. Sedangkan grade B terdiri dari manajer senior, seperti manajer teknik, manajer logistik, dan manajer keuangan. Untuk grade C, terdiri dari manajer junior, seperti manajer marketing, akunting. Lalu untuk grade D, terdiri dari supervisor, seperti kepala bagian anggaran, kepala bagian pelaksana, seperti itu. Nah, dengan broadbanding ini, perusahaan dapat terhindar dari negosiasi gaji yang berbelit-belit, karena telah diterapkan grade gaji untuk setiap level jabatan. Yang ketiga yaitu manajemen bakat dan mengelola alokasi kompensasi secara aktif. Pemberi kerja semakin selektif dalam cara mereka mengalokasikan kenaikan bayaran dan imbalan lainnya. Misalkan, mengalokasikan imbalan berdasarkan kepentingan karyawan bagi misi perusahaan. Nah, contohnya, perusahaan telekomunikasi menyebarkan uang pengembangan dan kompensasi secara merata kepada 8.000 karyawan mereka. Ketika terjadi resesi, perusahaan mengalihkan dolar mereka dari karyawan berkinerja rendah
pada mereka yang berkinerja tinggi. Yang keempat, yakni nilai sebanding. Nilai sebanding ini merujuk pada perlunya membayar pria dan wanita dengan upah yang setara untuk pekerjaan yang tidak serupa tetapi bernilai sebanding bagi pemberi kerja. Bernilai sebanding ini bisa diukur dengan poin. Yang kelima, yaitu pengawasan dewan terhadap bayaran eksekutif. Dengan banyaknya pemegang saham yang berkepentingan dengan pemberian upah berlebihan kepada eksekutif, pengawasan dewan terhadap bayaran eksekutif tentu telah menjadi masalah yang penting. Dewan direksi harus menggunakan penasihat yang tepat serta menerapkan sikap hati-hati dan mandiri dalam merumuskan rencana bayaran eksekutif. Yang keenam yaitu total imbalan, pengakuan, dan kinerja karyawan. Tekanan keuangan dan persaingan telah mengalihkan perhatian pemberi kerja dari bayaran finansial murni menjadi total imbalan. Total imbalan ini mencakup komponen kompensasi finansial tradisional, program pengakuan, pendesainan kembali pekerjaan, program kesehatan, kesejahteraan, dan pengembangan pelatihan. Imbalan non-uang seperti kartu bingkisan, barang, dan pengakuan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan silakan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih.